Puji Tuhan, di hari yang baru 6 April 2021, judul renungan kita hari ini adalah hati yang diperbarui adalah hati yang suci. Hati yang diperbarui adalah hati yang suci. Matius 5:8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Ke dalam kota Allah tidak masuk orang-orang yang cemar. Semua yang menjadi penghuninya adalah orang-orang yang telah murni hatinya semasih di dunia ini. Di dalam diri orang yang belajar tentang Yesus akan nyata suatu kebencian yang berkembang terhadap sikap sembarangan, bahasa yang tak pantas, dan pikiran yang kasar. Apabila Kristus tinggal di dalam hati, akan terdapat kemurnian dan kehalusan pikiran dan perilaku atau tindakan. Tetapi kata-kata Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya, mempunyai arti yang lebih dalam, bukan hanya suci dalam perasaan di mana dunia memahami kesucian, bebas dari hawa nafsu badani, suci dari hawa nafsu birahi, tetapi benar di dalam maksud-maksud yang tersembunyi dan motif-motif jiwa, bersih dari kesombongan dan memikirkan diri sendiri, rendah hati, tidak mementingkan diri, dan murni seperti anak-anak. Orang yang suci hatinya melihat Allah dalam suatu hubungan yang baru dan penuh kasih, seperti penebus mereka. Kasih sayang ini seperti Yesus Kristus. Dan sementara mereka melihat kesucian dan keindahan tabiatnya, mereka rindu untuk memantulkan gambarnya. Mereka melihatnya sebagai seorang bapa yang rindu memeluk seorang anak yang bertobat, dan hati mereka penuh dengan sukacita. Orang yang suci hatinya melihat pencipta itu dalam hasil pekerjaan tangannya yang perkasa, dalam benda-benda yang indah yang meliputi alam semesta. Dalam firman-Nya yang tertulis mereka baca dengan deretan yang lebih jelas pernyataan tentang kemurahannya, kebaikan dan kasih karunia-Nya. Kebenaran yang disembunyikan dari orang bijak dan arif dinyatakan kepada orang-orang yang sederhana. Keindahan dan harga kebenaran senantiasa dibukakan kepada mereka yang mempunyai keinginan yang penuh keyakinan dan lugu, seperti anak-anak untuk mengetahui dan melakukan kehendak Allah. Orang yang suci hatinya hidup seperti di hadirat Allah selama waktu yang Dia berikan kepada mereka di dunia ini. Dan mereka juga akan melihatnya muka dengan muka pada masa mendatang. Keadaan abadi seperti yang dilakukan Adam ketika dia berjalan dan berbicara dengan Allah di Eden. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Jadi saudara, hati yang dibaharui itu penting. Kenapa? Karena dengan hati yang dibersihkan, hati yang diperbaharuilah kita bisa hidup di dalam sorga. Atau kesimpulan dari itu, hati yang diperbarui, hati yang bersih adalah hati yang suci. Dan Matius 5:8, hanya hati yang suci orang melihat Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat memiliki hati yang suci? Padahal dalam renungan kita hari ini berkata bahwa kita tidak boleh masuk ke dalam sorga tanpa hati yang suci. Nah, bagaimana kita bisa sempurna memiliki hati yang suci, baru kemudian kita akan pergi ke sorga? Saya dan saudara tidak mampu akan menjadi suci hati, kecuali kita bergantung kepada Yesus Kristus, kepada pengorbanannya, kepada cara-caranya. Sama seperti Petrus, ketika dia menyangkal Yesus, dia bukan lari sama seperti Yudas menggantung diri. Tapi caranya adalah dia berlari ke tempat di mana Yesus sering berdoa, dan di sanalah dia berdoa. Jadi akhirnya saudara, Petrus memiliki hati yang suci. Hati yang suci itu kemudian implementasinya adalah rela berkorban. Yesus digantung di kayu salib, kepala di atas. Tetapi Petrus digantung di salib, kepala di bawah. Kenapa dia bisa berkorban? Karena dia memiliki hati yang suci. Kenapa dia memiliki hati yang suci? Karena dia mau lari kepada Tuhan, kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang indah pagi ini, biar dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Berkati kami hari ini Tuhan dalam semua aktivitas kami. Biarlah Tuhan selalu ada dengan kami dan menuntun langkah kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Shalom.